Di tengah luasnya gurun Sahara yang gersang dan tandus, sebuah kota kuno yang telah menjadi saksi bisu perjalanan ilmu dan peradaban Islam selama berabad-abad, masih memelihara tradisi keislaman yang sangat kental. Dengan gurun Sahara yang terus meluas perlahan dan menelan kota ini, mengubur bangunan-bangunan tua dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakatnya, kota ini tetap berdiri kokoh bersama tradisi agung yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Kota ini bernama Singkit, sebuah permata yang tersembunyi di Mauritania, Afrika Utara. Singkit tidak sekedar menjadi pemukiman di tengah gurun, tetapi juga telah lama dikenal sebagai pusat keilmuan Islam, tempat di mana tradisi menghafal Al-Quran dan studi literatur Islam berkembang dengan pesat. Di kota ini, anak-anak belajar menghafal Al-Quran dengan metode turun-temurun, menghabiskan waktu di bawah naungan tenda atau di dalam rumah-rumah sederhana yang terbuat dari tanah liat. Pendidikan Islam menjadi jantung kehidupan masyarakatnya dengan kitab-kitab klasik dan naskah kuno. Di kota ini, menghafal Al-Quran bukan sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi identitas budaya dan kebanggaan keluarga. Itulah mengapa sejak usia dini, anak-anak di kota ini diarahkan untuk menghafal kitab suci Islam dengan metode unik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Singkit, anak-anak yang belajar menghafal Al-Quran harus menggunakan lauh, sebuah papan kayu yang diolesi kapur atau tanah liat agar bisa ditulis dan dihapus berulang kali. Sang guru menuliskan ayat-ayat Al-Quran di lauh tersebut, lalu murid membacanya berulang-ulang hingga hafal. Setelah hafal, murid menghapus tulisan tersebut dan menggantinya dengan ayat baru yang akan dipelajari. Setiap pagi, para murid berkumpul di halakoh atau lingkaran belajar di bawah bimbingan seorang syekh atau ustadz. Mereka membaca hafalannya dengan suara lantang, sementara guru mendengarkan dan mengoreksi jika ada kesalahan. Hafalan yang telah dikuasai akan terus diulang setiap hari agar tidak mudah terlupakan. Pendidikan Al-Quran di kota Singkit tidak terbatas pada madrasah atau pesantren, tetapi juga dilakukan di dalam rumah-rumah penduduknya. Mereka memahami dengan baik bahwa keluarga memiliki peran besar dalam mendukung anak-anak mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran yang baik. Karena itu, orang tua seringkali ikut mendengarkan hafalan anak-anak mereka di rumah dan memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menghafal. Di Singkit, status seseorang tidak diukur dari kekayaan atau pangkat, tetapi dari seberapa banyak ia telah menghafal Al-Quran dan kitab-kitab Islam lainnya. Di kota ini, seseorang yang telah menghatamkan hafalan Al-Quran biasanya akan mendapatkan penghormatan tinggi di komunitasnya. Mereka yang telah menjadi hafidh atau penghafal Al-Quran sering dipercaya untuk menjadi imam masjid, guru agama, atau bahkan pemimpin dalam masyarakat. Selain itu, ada juga tradisi unik di kota ini, bahwa seorang calon pengantin pria yang telah menghafal Al-Quran akan lebih mudah diterima oleh keluarga calon istrinya. Kemampuan menghafal kitab suci dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memiliki akhlak yang baik serta pemahaman agama yang kuat. Selain Al-Quran, masyarakat kota Singkit juga sangat menghormati ilmu-ilmu Islam lainnya. Para ulama di kota ini tidak hanya menghafal kitab suci, tetapi juga mendalami ilmu fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Beberapa kitab yang banyak dipelajari di kota Singkit antara lain adalah Al-Muwatta karya Imam Malik, salah satu kitab hadis dan fikih yang sangat berpengaruh di dunia Islam.
Lalu, ada juga Mukhtasar Khalil, sebuah kitab fikih mazhab Maliki yang menjadi pegangan utama bagi masyarakat di Afrika Barat. Kemudian, ada pula Ajurumiyah, kitab dasar dalam ilmu tata bahasa Arab yang sering diajarkan kepada pemula. Dengan kombinasi hafalan Al-Quran dan pemahaman mendalam terhadap literatur Islam, Singkit telah melahirkan banyak ulama besar yang menyebarkan ilmu mereka ke berbagai wilayah di Afrika, Timur Tengah, serta dunia Islam lainnya. Sejak zaman dahulu, Singkit adalah titik penting dalam jalur perdagangan Trans-Sahara, menghubungkan Afrika Barat dengan dunia Arab dan sekitarnya. Kota ini didirikan sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi, bertepatan dengan periode di mana Islam mulai berkembang pesat di kawasan Afrika Utara dan Afrika Barat. Sejarah mencatat bahwa Singkit pertama kali muncul sebagai pemukiman kecil bagi para kafilah dagang yang melintasi Gurun Sahara. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Mauritania, kota ini menjadi persinggahan penting bagi para pedagang yang membawa emas, garam, dan barang dagangan lainnya dari Afrika Barat menuju dunia Arab dan sebaliknya. Dan seiring berjalannya waktu, kota ini berkembang menjadi pusat keilmuan Islam yang berpengaruh. Para ulama dari berbagai penjuru datang ke Singkit untuk menuntut ilmu, mendalami Al-Quran, serta mempelajari kitab-kitab klasik yang membentuk fondasi keilmuan Islam. Pada abad ke-13 hingga abad ke-15, kota Singkit mencapai masa kejayaannya. Kota ini dikenal sebagai kota 1000 perpustakaan karena hampir setiap rumah memiliki koleksi kitab-kitab Islam yang berharga. Naskah-naskah yang berasal dari Singkit tidak hanya membahas agama, tetapi juga ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Meskipun memiliki tradisi menghafal Al-Quran yang sangat kuat, terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh penduduk Singkit berupa penggurunan yang menjadi ancaman besar yang semakin nyata. Gurun Sahara yang mengelilingi kota ini terus meluas, menelan rumah-rumah, jalanan, dan bahkan situs-situs bersejarah yang telah berdiri selama berabad-abad. Fenomena ini bukan sekedar ancaman ekologis, tetapi juga mengancam eksistensi warisan Islam yang telah bertahan selama ribuan tahun. Jika tidak ada langkah serius untuk menanganinya, Singkit berisiko berubah menjadi kota yang ditinggalkan, menyisakan hanya jejak-jejak kejayaannya di masa lalu. Singkit mengalami penggurunan akibat kombinasi dari berbagai faktor, terutama karena suhu di Sahara meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir. Musim panas menjadi lebih panjang dan lebih panas, sementara curah hujan semakin berkurang. Dengan semakin sedikitnya hujan, tanah menjadi lebih kering dan tidak mampu menopang vegetasi, sehingga pasir lebih mudah tertiup angin dan menyebar ke area yang lebih luas. Selain itu, Gurun Sahara dikenal dengan badai pasirnya yang dahsyat yang disebut sebagai habuk. Angin kencang ini membawa butiran pasir ke kota, menutup jalan, menimbun rumah-rumah, dan merusak bangunan bersejarah. Akibatnya, banyak manuskrip kuno dan perpustakaan yang terancam rusak karena pasir dan debu yang masuk ke dalam bangunan Singkit. Di sisi lain, penduduk Singkit yang secara tradisional bergantung pada peternakan unta, domba, dan kambing juga turut berperan dalam penggurunan ini. Dengan jumlah ternak yang terlalu banyak, menyebabkan tanaman alami habis dimakan, yang pada akhirnya meninggalkan tanah yang gundul dan rentan terhadap erosi. Ini masih ditambah dengan penebangan pohon untuk kayu bakar yang menyebabkan hilangnya vegetasi yang sebelumnya membantu menjaga kelembaban tanah. Pada akhirnya, semakin banyak orang yang meninggalkan kota Singkit untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Dan dengan semakin sedikitnya penduduk di kota ini,
semakin sedikit pula upaya untuk merawat serta melestarikan lingkungan sekitar sehingga mempercepat laju penggurunan.